Pagi Mbak. Iya, Bapak mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Ini kronologis ceritanya seperti apa? Karena kan kalau yang kita banyak terima dan menjadi viral ini lebih banyak pada surat dan sebagainya begitu. Ya, jadi bisa saya jelaskan sekarang? Silakan Bapak. Ya, jadi yang pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa ya, yang mendalam kepada keluarga korban atas peristiwa duka yang terjadi. Kemudian kami sampaikan juga kejadian itu di hari Kamis, tanggal 29 Januari tahun 2026 pada pukul 11 siang. Kita mendapatkan laporan informasi terkait tentang adanya ditemukan seorang laki-laki yang tergantung di salah satu kebun milik seseorang yang beralamat di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada. Kemudian kita melakukan olah TKP dan memang barang bukti yang kita temukan ada selembar surat dan juga pakaian milik korban dan alat yang digunakan untuk yaitu adalah tali. Halo Mbak. Oke. Yang menemukan pertama kali ini siapa, Pak Andre? Yang menemukan pertama kali tetangga dari si oma tersebut ataupun nenek dari korban tersebut, karena korban selama ini kan lebih banyak tinggal bersama neneknya ya. Oke, baik. Dan dari tadi yang Bapak sampaikan ada barang bukti yaitu sebuah surat ya yang ditulis nampaknya ditulis tangan. Apakah ini juga Iya, sudah diselidiki bahwa ini tulisan tangan dari korban si tersebut? korban. Iya, sementara masih kita dalami Mbak untuk Mm-mm. tulisan tangan ini. Cuman menurut pengakuan si orang tua, saksi orang tua dalam hal ini ibu, ya memang itu tulisan anak ya, Oke, gitu. baik. Mungkin boleh juga mendapat informasi bagaimana sehari-hari korban dengan teman-teman di sekolahnya ataupun juga pihak keluarga atau neneknya. Mungkin ada Hmm. informasi yang Ya, kami juga mendalami, Mbak, maksudnya mendalami melakukan carian bahan keterangan terhadap dari sekolah bahwa keseharian anak itu tidak ada bullying ataupun perundungan dan lain-lainnya, mereka nampak biasa. Namun mungkin lebih banyak ke faktor dari keluarga ya Mbak ya, baik. dari faktor keluarga ya. Faktor keluarga. Oke. Banyak diceritakan begitu ya bahwa kondisi rumah maupun juga kondisi keluarga dari korban ini cukup memprihatinkan atau bisa dibilang di atas garis kemiskinan. Demikian, Pak Andre, kami mau mengkonfirmasi. Iya betul Mbak. Oke. Bapak langsung menyelidiki ke tempat kejadian ya, ke TKP. Iya. Oke, boleh diceritakan seperti apa sih? Dan kabarnya kan ibu dari korban ini masih memiliki 3 anak lainnya ya? Iya. Hmm. 3 anak lainnya Mm-mm. dan ya kesehari-hariannya untuk menyambung hidupnya sebagai mungkin nyambi sebagai kebun atau petani, dalam bertani berkebun itu menyambi, karena ya tingkat memang lahan untuk pekerjaan di Kabupaten Ngada ini sangat minim ya Mbak ya. Kalau untuk wilayah Kemudian situ memang pekerjaan sehari-hari berkebun ya Pak ya? Untuk warga di ya, sekitar rumah tempat tinggal korban? ya lebih banyak berkebun dan bertani. Oke. Eh, Gitu Mbak. Informasi dari sekolah, apakah memang korban ini tidak masuk dalam daftar penerima bansos, benar Pak Andre? Karena perihal administrasi Mbak, jadi yang sebelumnya ini kan memang alamat alamat sebelumnya itu di kabupaten sebelah. Namun Mm-mm. pas pada saat sudah pindah,
untuk administrasinya itu tidak belum diupdate mungkin belum diupdate dikarenakan ya mungkin administrasinya kurang lengkap atau seperti apa, tapi ini masih kita dalami lagi Mbak. Yang Oke. intinya kemarin kita sebagai penyidik sih bekerja secara profesional dan memastikan bahwa si anak itu betul-betul memang murni dari niatannya sendiri, bukan ada unsur ataupun faktor lain. Oke. Dan saat ini sudah dimakamkan, Pak Andre? Sudah. Sudah dimakamkan ya. Nah, melihat ini menjadi sebuah sorotan, baik itu media ataupun juga pihak-pihak masyarakat sekitar yang ingin tahu lebih banyak, apakah ada pengamanan yang diberikan oleh kepolisian Resort Ngada kepada pihak keluarga? Ya, sementara ini kita kan ada Babin ya Mbak ya. Ada Babin dan juga Babinsa dari rekan-rekan stakeholder dan juga dari dinas terkait. Mungkin kalau untuk pengamanan lebih Karena lebih kan ketat, bagaimanapun tidak ketika terlalu banyak cemas. pihak yang datang ataupun bertanya-tanya, ini kan juga akan secara psikologi mengganggu keluarga korban, Pak Andre. Betul, Mbak. Namun kan di situ memang banyak keluarga dan tetangganya. Jadi ya mungkin tidak terlalu seperti apalah. Cuman kalau misalkan ini ya memang menurut saya sih ya faktor keluarga ya Mbak ya yang lebih beratnya. Oke, baik. Gitu Mbak. Pak Andre, saya sedikit mengulas soal kejadian bunuh diri ini. Dari barang-barang bukti yang tadi Anda kemukakan seperti tali, kemudian surat, apakah ini memang hal yang pernah terjadi juga mungkin di wilayah masyarakat di NTT selama Bapak bertugas? Lumayan Mbak, Lumayan itu Lumayan bagaimana banyak. tuh Pak? lumayan banyak. Kasus yang Lumayan. sama, bunuh diri juga? Iya, Oke. tapi mungkin bukan cuman hanya di sini, di tempat-tempat lain pun juga sama banyak Pak. Oke. Ya. Dari pengalaman Bapak selama bertugas ya. Dan Iya. korbannya anak-anak juga atau seperti apa? Remaja, mungkin remaja ada ya dan lebih banyak ke orang tua dan lansia ya. Ya karena semua dari mungkin menurut hemat saya hanya dua hal sih Mbak. Yang pertama masalah ekonomi, beratnya beban masalah. Kemudian yang kedua adalah sakit menaun yang tidak kunjung sembuh dan pengobatan tidak ada. Biaya pengobatan mungkin menurut Oke, saya dua itu aja faktor sih. itu yang selalu menjadi alasan ya. Ya, Ya. dan lain-lain sih ya mungkin ada masalah percintaan dan lain-lain lah mungkin itu Baik. terlalu minim Mbak ya. Baik. Tapi Bapak kalau dari yang dilihat dari kasus korban ini, apakah ini juga cara bunuh dirinya ini memang cara yang sangat tradisional atau mungkin juga sudah terpengaruh dengan media sosial ataupun juga platform-platform digital begitu? Melalui Yang masih ya tidak ada yang aneh menurut saya ataupun tidak ada yang janggal menurut saya. Ini memang murni dari niatan si anak tersebut karena itu tadi banyak yang menanya pada saya ini mungkin motif dan segala macamnya seperti apa. Mungkin saya sampaikan bahwa itu tadi psikologi seseorang itu kan tidak ada yang tahu Mbak Ya. 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 Yang tahu hanya diri kita sendiri. Baik. Sejauh ini masyarakat. sudah meminta keterangan juga kepada keluarga, ibu ataupun nenek atau Ya. siapapun? Ya, sudah Mbak. Maksudnya dari orang tua kandungnya dalam hal ini ibunya dan kemudian neneknya dan apa namanya dari tetangga-tetangganya yang kita mintai keterangan saksi. Oke. Dan semuanya menjelaskan dan mengarah kepada hal yang sama ya, bahwa ini dilakukan oleh korban secara sengaja begitu ya? Iya, secara sengaja yang mungkin apa namanya ini Oke. menjadi catatan juga buat kita sebagai orang tua. Ya, keprihatinan kita ya Pak Andre ya. Iya, Pak Andre, tapi kalau sosok korban ini dengan tetangga ataupun dengan teman-temannya ada cerita seperti apa Pak Andre? ya anak itu boleh dibilang ya
seperti biasa Mbak, seperti layaknya anak-anak biasa. Tidak yang menjadi pemurung, tidak menjadi yang... Bukan sosok yang tertutup begitu maksud saya? Iya, bukan. Hmm. Bukan Mbak. Maksudnya kan ini kan sebelum melakukan itu kan dinasehati oleh orang tuanya. Dikarenakan dia sering main hujan, ya namanya juga anak-anak main hujan. Oh, jadi sebelumnya Gitu, Mbak. ada komunikasi dengan orang tuanya langsung begitu? Ya, Dalam tanda dengan kutip orang mungkin tua. semacam apa? Diberikan peringatan agak keras, Pak Andre? Ya, nasihat yang namanya orang tua dalam Oke. hal ini ibu kan kalau lihat anaknya nggak sekolah kayak gimana. Hmm. Beda dengan bapaknya kan. Kalau bapaknya memberi nasihat kan beda dengan ibu. Kalau ibu kan mungkin ya Mbak juga sebagai ibu seperti apa sih kan gitu. Tapi ini kabarnya memang hanya dengan orang tua tunggal ya, Pak Andre ya? Iya, orang tua tunggal. Oke, Orang tua tunggal. baik. Pak Andre, dari semua data-data yang dikumpulkan dan sebagainya, begitu kira-kira pesan apa yang mau disampaikan ke masyarakat dengan peristiwa yang terjadi di Ngada ini? Ya jadi ya setiap manusia di dunia ini kan pasti tidak luput lah dari persoalan dan permasalahan. Namun kita tidak hidup sendiri, kita masih punya tetangga, kita masih punya saudara, kita masih punya mungkin kalau di tatanan pemerintahan ada juga sampai dengan tingkat RT RW ya. Mungkin silahkan disampaikan apabila ada keluhan-keluhan ataupun permasalahan-permasalahan yang terlalu berat terkait tentang masalah mungkin dari faktor ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Mungkin kalau toh pun juga di sini juga kan kita banyak anggota personel Polri dalam hal ini Babin, Kamtibmas. Silakan untuk disampaikan khususnya di Kabupaten Ngada supaya bisa sampai kepada saya ataupun juga langsung kepada saya juga bisa Mbak sampaikan. Ya, intinya kita tidak tinggal diam lah. Ya, baik. Loh, Baik, ya. mungkin saya terakhir mengkonfirmasi. Jadi, apakah ini murni kekecewaan korban akibat tidak bisa membeli atau memiliki buku dan pena? Mungkin itu juga ingin banyak ditanyakan masyarakat, Pak Andre. Iya, ini beberapa faktor, Mbak. Salah satu faktornya yang masalah alat tulis ya. Kekecewaannya itu. Cuman faktor-faktor lain mungkin ada namanya. Itu tadi balik lagi Mbak, yang saya sampaikan bahwa psikologis seseorang itu kan tidak ada yang tahu ya Mbak ya. Oke, baik kalau Sedang begitu. kecewa atau tidak. Namun salah satu faktornya yaitu adalah masalah alat tulis. Mungkin ada faktor-faktor lain mungkin Baik. yang dia tidak sampaikan. Jadi lebih memang pada psikologis korban ya. Ya. Ya, oke. Ya, dengan kasus ini menjadi sorotan banyak pihak begitu. Dari kepolisian Ngada, dari Polres Ngada mungkin ada semacam himbauan atau informasi-informasi yang kemudian diteruskan ke masyarakat-masyarakat begitu supaya kita antisipasi tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Setiap desa dusun itu kan ada personel Polri yang di situ Mbak. Ya, Mungkin baik. ada perangkat desanya juga. Silakan disampaikan setiap persoalan dan permasalahan supaya tidak, ya minimal kita bisa meringankan lah. Kalau untuk membantu full kan ya mungkin tidak bisa juga ya Mbak ya. Ya. Ya mungkin kita bisa meringankan bebannya. Baik kalau begitu. Pak Andre, terima kasih banyak sudah berbincang dengan kami. Baik, Mbak, terima Sukses kasih selalu, banyak. selamat bertugas, selamat Ya, pagi. selamat pagi Mbak.